Nama saya Wido Utomo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, beliau Bapak Lamuri, Bapak Ibu Guru SPND 3 dan 4 yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara saya hari ini tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan lakukan permainan dulu, Bapak Ibu. Nanti ikuti petunjuk saya. Ini kata kuncinya, karena nanti saya menyebut tepuk tangan. Nanti Bapak Ibu ada gerakan, ya. Tepuk tangan 1 berarti plok itu, ya. Tepuk tangan 2 berarti tepuk tangan 3 di belakang, ya. Bisa konsentrasi, ya. Kalau ada kata tepuk tangan, ya. Coba kita mulai, ya. Langsung praktek, ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Tepuk betul salah tadi. Berarti konsentrasi ini, ya. Ingat tadi petunjuknya apa? Kalau ada kata tepuk tangan, dicoba lagi, sekali lagi, ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, selanjutnya tepuk 3. Iya, terima kasih, ya. Ini untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, ya, semoga bisa menambah semangat. Ya, kita masukin materi, ya, tentang diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kebetulan saya di sini adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan. Di sini ada 3 foto, sih. 3 foto. Itu yang paling kanan itu sebagai fasilitator saya, Bapak Anas Saiful Bahriah. Kemudian untuk pengajar praktek saya, Ibu Lestari. Kemudian saya sendiri itu yang tengah, Bapak Ibu, ya. Untuk materi pada siang hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ya, tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua
tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga, perubahan motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir ada 7 nih, segitiga restitusi. Nah, untuk materinya pertama Bapak Ibu ini tentang perubahan paradigma belajar. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Gleason dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu apa Bapak Ibu? Miskonsepsi ini pemahaman atau konsep yang salah tentang makna kontrol. Nah, yang pertama ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya murid itu merasa dirinya itu dikontrol. Itu sebenarnya karena anak tersebut mengizinkan dirinya itu untuk dikontrol. Nah, saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, mereka itu memilih menerima, mungkin karena adanya rasa kalau murid diperintah oleh bapak guru tentu saja tidak akan berkata tidak, itu tidak mungkin deh Bapak Ibu. Mereka pasti akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Bapak Ibu guru. Ini ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, ya. Jadi ketika kita sebagai pendidik memberikan penguatan yang positif kepada peserta didik kita, mungkin dalam jangka waktu tertentu mereka itu akan baru bisa menyadarinya. Mungkin kalau sekarang itu mereka ini apa tahu manfaatnya? Kenapa Bapak Ibu guru selalu memberikan menasihati saya untuk melakukan hal-hal seperti ini? Mungkin pada saat itu mereka itu tidak menyadari foto jadi, tapi suatu saat, suatu ketika mereka akan sadar, oh Bapak Ibu guru ternyata menasihati saya ini tujuannya. Itu pasti kelak akan mereka sadari. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, mungkin kita pernah ketika ada anak
yang melakukan kesalahan. Dah, iki kok ngene harapanmu? Tuh mengharap apa ndek pemikiran sinau. Kalian mengkritik, caramu kok salah ini bagaimana? Nah, apakah itu bisa menguatkan karakter anak-anak? Tidak ini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa dulu tentang diri mereka. Jadi ketika kita mengkritik anak, tentu saja anak akan merasa apa? Merasa bersalah. Jebule gerakanku salah, jebule tindakanku salah. Nah, dari kritikan tersebut anak akan ini merasa bersalah, mungkin akan terbawa terus. Kemudian yang keempat tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sebagai pendidik jangan menerapkan, istilahnya kita itu sebagai guru ya, terlalu memaksakan terhadap anak. Itu akan selalu diingat sama ibu ya. Itu ada kejadian yang di TV ya, di berita, ada mungkin tujuannya bapak ibu guru itu untuk mendidik, tetapi anak memiliki pemahaman yang lain. Mereka menganggap bahwa bapak ibu guru ini terlalu memaksa saya, terlalu mengatur hidup saya. Nah, timbul di situ perasaan dendam. Mereka melihat, oh ini bapak ibu guru yang dulu menyakiti saya dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak menurut saya itu tidak pas untuk saya. Padahal saya merasa apa yang saya lakukan itu benar. Nah, ini ya tentang ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita.
pokoknya wong liya kuwi kudu kudu apa sing tekan nggih. Kalau dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi kita itu apa ya ini kudu orang yang lain ya, orang liya kudu perlu pemikiranku tidak ya. Kita harus punya pandangan sesuai dengan teori kontrol ini, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ternyata mereka punya pemikiran yang berbeda, tidak sama dengan pemikiran saya, tidak apa-apa ya. Jadi kita jangan terlalu kok gak menurut aku ini, jangan timbul perasaan seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya ketika ada anak ya, misalnya di sekolah melakukan suatu kesalahan, itu terus jangan kita anggap ya, perilaku mereka itu sebagai suatu kesalahan. Contohnya apa ini teman-teman? Misalnya anak terlambat sekolah, anak telat, datangnya telat, terus saja kita sebagai guru pertanyaan tidak? Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada yang telat kita tanyai tidak? Ya, ditanyai, kenapa kamu terlambat? Nah, tentunya anak itu akan menjawab, saya terlambat karena ini Pak, semalam saya begadang melekan. Kira-kira bocah SD berani berbohong tidak? Berani berbohong tidak kira-kira? Kira-kira mereka akan jujur ya? Walaupun mungkin ada beberapa anak yang, tapi hanya beberapa persen saja itu. Kalau untuk anak SD itu sudah dipastikan bisa mengatakan apa adanya. Kita menganggap sebagai sesuatu yang salah. Kemudian kalau dalam teori kontrol pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kita tanya, kok jalanan HP misalnya kok sampai malam, ini jajannya apa sebelumnya? Saya ini Pak, kemarin kan ada tugas, misalnya ada tugas, saya mencoba browsing di internet ataupun lihat-lihat di YouTube tentang pembelajaran misalnya. Oh, jawaban anak ini berarti oh ini ada kaitannya dengan kegiatan sekolah. Walaupun tadi awalnya ya, ketika anak itu datang, oh teko ini jelas nek salah. Jadi kita konfirmasi dulu, kita tanya dulu kenapa kok bisa terlambat. Tentu saja ada alasan. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kita harus bisa menyadarkan, memberikan masukan bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut, ketika dia berangkat sekolah terlambat, itu memang suatu kesalahan ya. Kesalahan dalam hal apa ini? Sebenarnya itu kan telah
dibuat kesepakatan, kesepakatan atau keyakinan ketika ada anak yang terlambat, mereka akan mendapatkan konsekuensi, misalnya anak yang terlambat itu bernyanyi lagu nasional bisa, atau melakukan breaking, itu salah satu bentuk bukan hukuman konsekuensi ke anak yang ini nanti akan memunculkan budaya positif. Dan yang ketiga bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada salah satu yang dirugikan. Kemudian materi yang kedua, kalau yang pertama tadi paradigma belajar, dan yang kedua tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu jangan didahulukan, jangan itu solusi mungkin yang terakhir, dan bahkan kalau memang tidak diperlukan itu tidak usah kita terapkan. Dengan Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline di tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu apa, Bapak Ibu? Ya, ada yang tahu? Intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu yang muncul karena pengaruh dari luar, betul sekali. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan.
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap mau melakukan tindakan, mereka sudah berpikir apakah tindakan saya itu sudah benar, sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau belum. Dan kemudian ada tentang kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sekarang kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu ada beberapa dimensi ini, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan tunggal. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah gratis. Lihat, jadi ada 6 nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Johannes Bergen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa itu? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mungkin anak ketika melakukan kesalahan suatu tugas ini, karena ada perasaan takut dihukum. Nah, jadi motivasi itu muncul bukan dari dalam, itu dari luar, bukan karena kesadaran. Aku tinggal PN itu kadang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang murid, bukan karena semata-mata untuk mencari rasa aman dan orang dihukum. Nah, ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga sama, karena motivasi eksternal. Nah, misalnya apa ini kalau di sekolah? Dan wingko nek menang lomba, ikut tak upai duit 50.000. Anak kira-kira semangat berani. Pastinya semangat, mergo semangatnya itu karena mendapatkan imbalan. Untuk aku yang menang, untuk sekretari. Sebenarnya ini tidak nih, itu masuk motivasi eksternal, itu dari luar. Nah,
ketika sudah tidak ada imbalan, ya, anak bagaimana ya kira-kira? Iko aku ini orang enteng, opamane, orang ono, iming-imingi, anak jadi malas, betul, malas. Yang mau tak rewangi kesel-kesel, orang mau hasilnya. Ini. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang ketiga, ini adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang muncul dari dirinya karena memang ada perasaan untuk menghargai diri sendiri. Ada perasaan tanggung jawab sebagai seorang murid, memang itu yang harus saya lakukan. Mereka sadar bahwa mereka belajar nantinya itu untuk dirinya sendiri ke depannya nanti. Kemudian selanjutnya hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas dadah. Yang pertama ini hukuman itu biasanya bagaimana? Mode paksaan, mode dipaksa. Pokoknya kuning ini. Kemudian yang kedua, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, ini efeknya nih, efek dari hukuman, ya, itu sesuatu yang tidak diharapkan dan akan sangat membekas gitu biasanya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi efek dari kita ya memberikan hukuman, ya, itu akan tersakiti, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mereka akan mengingat terus, dulu saya sekolah dihukum, diingat sampai dewasa. Kemudian untuk penghargaan, apakah sudah efektif? Tidak efektif seperti tadi, malah diberi imbalan, diberi iming-iming. Kemudian setelah tidak ada penghargaan, anak menjadi malas. Kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Anak tergantung. Nek kalau imbalan ya wis pasif, tidak aktif lagi. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian konsekuensi dan restitusi merupakan disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau tadi hukuman, penghargaan itu sudah tidak efektif lagi, ya, karena ada istilah mungkin bahasa yang lebih indah. Nah, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu yang pertama memberikan stimulus atau respon. Dan dampaknya sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, hanya waktu jangka yang pendek. Konsekuensi seperti tadi, ketika anak melakukan kesalahan, ada konsekuensinya melakukan tindakan yang tadi seperti menyanyi. Itu bukan seperti hukuman yang menyakitkan bagi anak.
Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, ya. Kita sebagai pendidik kemudian tidak lepas tangan ketika ada anak yang mungkin berperilaku berbeda dengan yang lain. Kita harus memantau terus apakah anak ini sudah ada perbaikan atau masih melakukan kesalahan. Nah itu kita perlu monitoring secara terus menerus. Kemudian untuk restitusi, ya tentang teori kontrol. Kemudian ini langkah-langkah, ya, berupa undangan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ini untuk restitusi, ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pengertian dari restitusi. Nah, ciri-cirinya apa restitusi? Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan delapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini ada 9 ciri restitusi. Nah, kemudian yang keempat, ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada pertanyaan, Ibu. Coba dilihat, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Sebagai apa? Supaya aman dari apa? Dari kecelakaan. Apa takut ditilang? Iya, itu termasuk salah satu alasannya. Iya. Kita lihat, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa nih? Untuk keselamatan. Kalau tadi topikku
aku boleh lagi benda orang ditilang. Nah ini apa nih? Pengaruh dari dari luar, dari eksternal ya. Kalau dari internal, karena ini untuk keselamatan. Saya pakai helm bukan karena saya takut ditilang, tapi tujuan saya untuk keselamatan diri saya. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, ya, mau jawab lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk menjaga kesehatan. Apa bukan karena takut ditegur oleh ini dinas kesehatan? Nah, kita kemarin ada itu ya, yang tidak pakai masker didenda, ya. Bukan karena itu, ya, bukan karena takut, ya, karena memang untuk menjaga kesehatan. Benar salah juga. Oh iya, untuk keselamatan dan juga untuk kesehatan. Terus kali itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di kelasnya? Sudah, Bapak Ibu? Sudah? Sudah, terima kasih. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan satu kelas bersama, kemudian konsekuensinya apa juga dibahas bersama, dibangun dewe, diatur dewe, dilaksanakan sendiri oleh kelas tersebut. Ini namanya pembentukan keyakinan ke kelas. Nah, contohnya apa? Sepakat, misalnya berangkat tidak terlambat, membuang sampah pada tempatnya. Ketika pembelajaran tidak boleh ngobrol sendiri. Itu namanya contoh pembentukan keyakinan. Nah, juga di sini ada peraturan, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada nilai kebajikan yang dituju. Ini belum ada isinya, Bapak Ibu, ya. Kira-kira isinya apa, ya? Kalau ada peraturan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikannya apa ini? Tanggung jawab Pak Tadi sekali langsung menempel. Apa betul ini ya? Kita lihat. Oh iya, tanggung jawab sekali. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu apa ini nilainya? Enggak. Kemudian menghormati orang lain. Cek. Ya, betul sekali. Sudah paham ya, ya. Nilai bahasanya sudah paham. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Jadi belajarnya apa? Berumur tinggi di disiplin. Ada yang lain? Menghormati dan komitmen. Ya, menghormati orang lain, komitmen ya, komitmen tadi sama disiplin ya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini apa ini? Keselamatan dan menghormati orang lain. Coba. Iya, betul sekali ya. Dan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi belajarnya apa ini? Yang kelasnya? Keselamatan, ya, akun keselamatan dan kesehatan. Iya, kesehatan, keselamatan, diri, terus kali. Pada pergantian atau menunggu giliran, ini kebajikannya bukan kesadaran dan juga menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain dan bersabar. Nah, selanjutnya menggunakan masker. Apa ini? Jelas bahasanya. Iya. Kesehatan dan keselamatan. Jadi ini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan di kelas dikaitkan dengan pengetahuan. Nah, kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kita manusia punya berapa ini? Ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Piye caranya bisa urip. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, lebih banyak tentang penguasaan. Dan yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Sudah pas nih, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi punya 5 kebutuhan. Dan yang keenam, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik terhadap anaknya. Untuk lebih jelasnya, nanti ada tayangan video, silakan dilihat, diamati, dan dipelajari. Kira-kira apa penghukum itu yang seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, sampai yang manajer itu seperti apa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau
monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malam sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang akan lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Cermati bahasa yang digunakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Rem. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Rem? Maaf, Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nada meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Nada bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nada lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nada adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, sudah dicermati. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang sering panjenengan terapkan, posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Saya yang sering menghukum, ya kadang memang di lapangan ya, kalau melihat anak itu kok rontok ya, itu mungkin kadang otomatis ya muncul perkataan yang mungkin itu agak keras, itu manusiawi. Nah, tapi di dalam pembelajaran yang saya terima selama mengikuti guru penggerak, ini ada satu posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai apa tadi? Sebagai manajer. Itu akan bisa memunculkan motivasi intensif dari dalam, karena memang anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang salah. Nah, dan atas kesalahan itu anak tersebut bersedia untuk memperbaiki dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ada tindakan-tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi untuk posisi penghukum kemudian membuat orang merasa bersalah, itu dianggap sebagai identitas atau posisi kontrol yang ada. Ya. Kemudian posisi sebagai teman dan pemantau itu dianggap sebagai identitas yang berhasil atau sukses. Tetapi ini kontrol dari itu doang. Kemudian untuk manajer ini adalah identitas yang berhasil, itu muncul dari diri sendiri. Nah, sudah sendiri Bapak Ibu, mana yang harus kita terapkan ke anak, kita gunakan yang posisi manajer, itu akan berdampak yang baik terhadap anak. Kalau dari penghukum tadi bahasanya ya, sudah Bapak lihat tadi dari video tadi ya. Dan kita lanjut sekarang yang materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Yang pertama, semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru dapat mengatakan kalimat-kalimat seperti contoh Bapak Ibu ya. Anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Terjadi dengan bahasa yang lembut ya, jangan keras. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Ditentukan yang agak sembrono. Anak tapi tidak. Aku dengan bahasa yang lembut, kemudian jangan diubah yang tidak menakutkan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sambil seperti itu. Dan selanjutnya itu bisa pandangan terapkan ketika menjalankan restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya apa? Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kalimat yang seperti apa yang diperlukan? Nah, itu ada 1, 2,
3, 4 kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu contohnya. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan yang benar. Ini membantu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimatnya seperti mengingatkan anak balik. Apa nilai yang kita pelajari di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Mengingatkan anak kembali dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin yang sudah saya laksanakan. Waalaikumsalam. Ini kasus urat kebakaran. Ini ya, Pak Guru dengan Pak Guru nanti apa yang menyebabkan dulu tidak tapi bapak kami cerita teman-teman bagaimana apa yang Anda lakukan? Bisa sekarang. Jadi kita harus sampai pada sesuatu ya. Tapi kita akan menjadi dan mencoba memperbaiki hal baik. Kalau begitu sekarang harus kembali melakukan tindakan. Terima kasih. Saya merasa memang sudah Pak Udo untuk menyadari kesalahan yang saya lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya akan selalu meningkatkan kedisiplinan dan belajar yang kuat saya. Jadi kasus yang kedua, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adanya Pak Udo. Ya, silakan. Ini ya Pak Guru juga masuk bahwa apa yang kita tahu saya tahu ini artinya saya dari sama oh begitu ya menurutmu perubahan yang namanya itu gimana saya merasa berusaha untuk baik, jadi semua orang pasti pernah melakukan hal terutama dulu itu sudah namun apa yang membuat main tanpa kami kan juga keyakinan tetap buat ya Pak saya kita harus menjaga informasi mulai dengan terus kami di keyakinan itu kita belajar kita sepakati bersama. Jadi kita harus bisa memulai dan hanya lalu apa yang akan dilakukan sekarang untuk saya akan mencoba dan jadi kita akan mengenali lagi saya bisa akan dengan teman-teman atau teman-teman bersama
Nah, itu kan Pak Musna itu sudah bisa menjadi dan memperbaiki kebenaran. Silakan jadi sedang menilai dan kita. Jadi Pak Menteri, Sama-sama jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey. Saya merasa senang dari bantu Pak Beto untuk berbagi saya yang saya lakukan. Saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dan akan menggunakan kemampuan agar bisa saling membantu dan menghargai untuk menjaga kebenaran. Terima kasih. ya, jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada 3 menstabilkan, kemudian justru memberikan penguatan pada amal. Kemudian dari materi kita dari awal sampai akhir, tarik kesimpulan bahwa penerapan budaya positif di sekolah adalah investasi penting dalam masa depan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dan membantu menciptakan individu yang lebih baik secara akademis maupun sosial. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sebagai materi. Kemudian untuk yang terakhir, mungkin ada salah satu Bapak atau Ibu yang bisa merefleksi kegiatan kita di hari ini. Peristiwanya apa, kemudian perasaannya bagaimana mengkritik kegiatan ini, kemudian pembelajarannya apa, dan apa yang akan diterapkan ke depannya. Salah satu saja Bapak Ibu. Ada ya? Ayo, jangan. Karena perasaannya saja tidak apa-apa, perasaannya saja boleh maju datang ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya merasa senang atas kegiatan hari ini karena melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wido, saya menjadi tahu tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas tadi. Untuk ternyata peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda ya Pak. Jadi kita perlu menanamkan ke anak bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda agar semua anak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi memang benar sekali ya. Tujuannya apa? Kita merupakan budaya positif yang kedepannya untuk menciptakan kenyamanan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak di sekolah, karena nanti dalam mencapai tujuan atau visi sekolah yang ingin kita capai. Terima kasih. Dari saya, apabila di dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak pas atau kurang, itu mohon untuk
Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.